Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian dan Bu Wofi, khususnya kita dari kelompok 10 mata kuliah Media Industri Media Cetak. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita Om Abi yang pernah bekerja di salah satu media di Indonesia. Sebelumnya kita mungkin buka masker dulu ya biar pada kenal. Oke, mungkin bisa dari Om Abi bisa perkenalkan diri dulu. Selamat sore atau siang atau selamat pagi? Siang. Oke, selamat siang ya. Iya. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Ibu dosen ya. Iya. Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Senang sekali. Saya Abi Hasantoso. Saya pernah bekerja di majalah Remaja Hai, majalah yang paling terkenal saat itu di Indonesia ya, harus diakuin karena banyak orang-orang hebat itu lahir dari majalah Hai ya. Jadi beberapa katakanlah tokoh politik maupun pemimpin yang sekarang saat ini lagi bekerja itu dulu pernah menjadi model Hai ataupun narasumber Hai. Boleh disebut ya beberapa, misalnya ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, bahkan ada yang jadi anggota DPR gitu ya. Cuma kontroversial, jadi oke. Itu memang Hai dulu, Hai juga tulisannya dulu kontroversial gitu. Tapi awal mula Om bisa ada rasa minat buat berkecimpung di media majalah khususnya itu dari kapan sih Om? Jadi ceritanya gini, waktu di SMP SMA tuh kan saya aktif di kegiatan ya, di kegiatan OSIS. Kebetulan waktu SMP saya ketua umum OSIS dan waktu SMA juga ketua umum OSIS. Jadi senang itulah, senang ketemu orang, senang berorganisasi, senang berbagi gitu ya. Dan satu kali waktu saya jadi ketua umum OSIS di SMA 12 itu saya diundang majalah Hai. Diundang majalah Hai untuk jadi moderator diskusi pelajar saat itu. Temanya kalau nggak salah tentang tawuran waktu itu. Jadi saya diundang dan saya jadi moderatornya. Dan kalau nggak salah saya jadi moderator itu saat itu dapat honornya 250.000 atau 500.000 dan cukup besar waktu itu. Besar, ya? Sangat Tahun berapa besar. sih itu masih? Itu tahunnya pastinya udah lama banget ya, tahun 8586. Jadi kamu belum pada lahir kan? Jadi kamu belum pada lahir, udah SMA waktu itu ya. Jadi udah selesai, saya udah selesai terus. Nah, saya kuliahnya sebetulnya di jurusannya akuntansi gitu. Tapi karena minatnya di jurnalistik, akhirnya saya bekerja di dunia jurnalistik ya. Dan waktu itu saya pertama kali saya magang dulu, saya jadi magang di Hai, terus jadi reporter sampai satu kali diminta untuk melamar secara resmi masuk Hai gitu. Jadi sebetulnya nggak pernah ngelamar, tapi terus diajak supaya melamar untuk menjadi reporter Hai. Itu tahun di Hai itu mulai tahun 88. Nah, jadi 88 sampai tahun 94. Dan menurut saya saat itu seluruh media di Indonesia, artinya dunia jurnalistik Indonesia sangat menarik kan. Apalagi tadi kalau nggak salah ada pertanyaan, itu kan zaman dulu banyak yang di bredel-bredel gitu loh ya. Ya banyak, karena dulu memang ketentuannya setiap media harus punya SIUPP ya, surat izin usaha penerbitan pers. Jadi nggak kayak sekarang nih, kamu tinggal modal jaringan internet bisa, dengan modal kamera bisa. Dulu nggak bisa. Ngurus dulu. Judu harus ngurus, dan itu harus ngurusnya ke namanya Departemen Penerangan. Jadi sekarang yang berganti nama jadi Kementerian Informasi ya, Kemeninfo. Jadi Infocom ya. Jadi sekarang udah berubah banget. Jadi kalau dulu kita sangat dibatasi ya, tapi kalau sekarang itu bebas banget gitu. Tapi justru yang dibatasi itu yang menarik gitu loh ya. Iya sih. Kalau bebas-bebas semua orang bisa. Kalau dulu kan enggak, dapat berita itu harus eksklusif gitu loh. Sekarang Semua ya, betul, apalagi sekarang ini kan udah berubah dari dalam tanda kutip dari analog ke digital kan. Dari cetak menjadi online. Gitu. Dan itu perubahannya sangat besar sekali karena hitungannya detik kan. Kalau dulu kan hitungannya hari, minggu. Kalau Hai kan minggu kan. Jadi berita-berita yang ada di Hai dulu orang nggak tahu.
sampai dia baca Hai. Hari Minggu. Iya, enggak, dulu kita terbit tiap Selasa tapi terbitnya mingguan kan. Jadi artinya orang mau tahu isi Hai itu ya harus nunggu seminggu kemudian. Iya, jadi nunggu Selasa ya. Iya, kalau sekarang kan Tiap tiap jam. detik. Kalau Tiap sekarang detik bukan orang. tiap jam, tiap detik orang tahu ada perubahan berita. Tapi nggak enak kan, semua berita jadi nggak ada rahasia kan. Iya, Kalau dulu Hai ada rahasianya. Jadi misalnya dulu ada konser, saya ngeliput konser Red Hot Chili Peppers di Jepang, ya kan? Jadi orang nunggu Hai. Kalau mau tahu konsernya Red Hot Chili Peppers harus baca Hai. Kalau sekarang kan enggak. Dari mana aja langsung kamu tahu. Jadi nggak, menurut saya sih ya ada untung ruginya ya. Enaknya kalau buat kamu tahu duluan. Tapi kalau yang orang yang pingin dapat laporan lengkap segala macam ya dulu harus nunggu seminggu gitu. Penasaran. Sekarang nggak ada unsur penasaran gitu. Itu secara langsung Om ke Jepang buat ngeliput konser. Iya, ditugaskan kantor. Jadi dulu Hai itu kan memang positioningnya, segmentasinya tuh majalah remaja pria. Ya jadi buat cowok. Iya. Tapi ya dibaca cewek juga gitu loh. Jadi dan dulu Hai memang kuatnya di musik kan. Orang tahu Hai juga identik dengan majalah musik. Padahal enggak. Hai majalah remaja yang semua berita ada, cuma porsi musiknya Lebih banyak. dia besar. Dan kita dulu sombong ngeliput ke luar negeri langsung ke konsernya, nggak di Jakarta. Kita misalnya dulu sebelum Toto ya, grup Toto ataupun Chicago, Phil Collins atau siapapun dari luar negeri datang ke Indonesia, Hai udah nyegat dulu di luar negeri. Nah itulah makanya Hai sombong kan. Hai dulu bahkan semboyan kita, tagline kita adalah cuma Hai yang bisa begini gitu. Jadi Om dari tahun 88 sampai 94 ya? Iya. Ada pengalaman berkesan nggak sih atau menarik atau yang unik itu selama? banyak, terutama ketika harus meliput ke luar negeri sendirian kan. Sendiri pernah? Om? Justru kalau saya didapatnya sendirian. Karena apa? Karena saya bisa motret. Iya. Jadi dulu saya kenapa kantor lebih sering berangkatin saya, karena dengan saya berangkat tuh fotografer nggak usah berangkat. Jadi biayanya lebih efektif, lebih efisien gitu loh. Jadi ya istilahnya dalam itu ngirit juga kalau dengan satu orang, tapi bisa dapat liputan, bisa dapat foto juga gitu. Dan eksklusif kan, fotonya nggak ada yang orang punya gitu, karena Hai motret sendiri gitu. Ya berkesannya pasti ya, misalnya gini, waktu saya ngeliput Toto ya, itu di Osaka. Itu konsernya hari Sabtu, saya berangkat hari Jumat. Ternyata di Jepang atau di beberapa negara Asia Timur itu, mereka tuh kalau weekend, akhir pekan, justru mereka tidur di hotel. Jadi kebanyakan hotel waktu itu penuh dan harus riset jauh-jauh hari kan. Jadi waktu itu sekretariat redaksi lupa pesen hotel. Dia cuma pesenin tiket pesawat, tapi hotel dia lupa. Saya suruh cari sendiri. Akhirnya apa? Saya tidur di luar stasiun kereta api Osaka karena nggak dapat hotel. Ya mau nggak mau ya harus itu kita lakukan. Karena kan nggak ada saudara, nggak ada teman. Jadi, nah kayak gitu. Jadi pengalaman buat teman-teman yang mau minat nanti jadi wartawan, pertama ya kira-kira aja. Misalnya waktu itu saya lagi waktu itu dingin ya, musim dingin di Jepang, saya lupa tapi Februarian kalau nggak salah. Itu dilala pas saya sampai ke kota Osaka itu, saya beli itu poncho, jas hujan. jas hujan ya. Terus saya beli sweater. Dan yang nggak saya sangka itu berguna buat saya karena ketika saya nggak dapat hotel. Jadi itu saya pakai semua. Saya pakai semua, kebetulan sweaternya pakai hoodie gitu. Jadi saya bisa tidur di luar stadion. Tapi tengah malam saya terbangun karena apa? Kebisingan anak-anak muda Jepang jam 2 pagi itu pameran sound system mobilnya kenceng-kencengan Jepang, nggak bisa tidur. Ya udah akhirnya sampai pagi. Itu satu. Kedua, waktu saya ngeliput New Kids on the Block tuh ngetop banget dulu di Indonesia ya. Jadi mirip-mirip BTS lah ya. Dulu itu dari Amerika. Popularitasnya hampir sama dengan BTS sekarang. Jadi waktu New Kids on the Block itu saya juga berangkat hari Jumat, sampai sana di Sabtu. Nah, menurut jadwal kantor, konsernya New Kids tuh hari Minggu.
Nah, jadi ceritanya waktu saya sampai bandara di Auckland, ketemu orang Indonesia di sana yang kuliah di New Zealand, di Auckland. Ketanya pas kenalan, dia tahu juga jadwalnya kan. Oh mas, jadwal konser New Kids on the Block itu hari ini bukan besok. Aduh, pusing kan? Ya udah, ternyata dia baik. Dia anterin saya ke tempat konser karena kan saya harus ambil ID card segala macam. Bukan itu aja, saya disuruh nginep di rumahnya dia. Karena omnya adalah kepala perwakilan Garuda Indonesia di Auckland. Jadi waktu saya deadline segala macam mereka nemenin. Jadi gitu loh. Jadi ya itulah. Jadi kadang banyak hal-hal tak terduga dalam liputan dulu. Jadi karena misalnya kayak gitu. Jadwal dari kantor hari Minggu ternyata konsernya hari Sabtu. Jadi mungkin salah baca kan. Cuma saya dikasih tahu konsernya hari Minggu, kamu berangkat Jumat. Ternyata konsernya Sabtu. Untung aja saya ketemu orang Indonesia di sana. Kalau enggak, saya kehilangan konser. Nah, terus kan saya suruh ngeliput New Kids on the Block dari Auckland Selandia Baru pergi ke Sydney Australia. Sama temen yang baru saya kenal itu, saya dikenalin lagi sama sepupunya dia di Sydney. Jadi saya nginep di rumah sepupunya di Sydney. Wah, rezeki nomplok saya. Jadi artinya gini, dulu saya banyak keberuntungan dalam setiap pekerjaan saya, liputan pekerjaan saya itu selalu ditolongin orang. Ya tadi juga di Jepang misalnya ada pengalaman menarik. Saya nih ditolong sama guru SMP yang lagi bawa anak-anaknya tuh pelajaran sosiologi keliling kota. Jadi waktu itu saya nanya di mana sih alamat hotel ini, tempat Toto menginap itu, kan ada press conference kalau nggak salah Hilton atau apa gitu ya, saya lupa. Dianterin sama ibu gurunya dan yang bawa anak-anak didiknya itu sampai depan pintu hotel. Jadi betapa orang Jepang itu baiknya minta ampun. Dan saya pernah waktu itu juga waktu turun dari pesawat, waktu itu saya nyari money changer nggak ada. Karena kan dulu beda ya, tahun 90-an itu belum banyak ATM, belum itu money changer juga mungkin seingat saya sih saat itu belum buka atau apa, karena saya datangnya pagi banget. Sama orang Jepang, saya dikasih uang receh untuk naik bus dan sampai hotel. Bayangin, dikasih gratis. Saya tuker uang, saya kan dibawain uang tugas tuh US dollar kan, uang apa, dolar Amerika. Saya kasih nggak mau. Enggak, ini buat kamu. Pokoknya saya kasih tahu kamu naik busnya ini dari Narita, nanti akan sampai di tujuannya di sini. Ini uangnya cukup gitu. Saya ganti nggak mau. Gitu ceritanya. Jadi menarik banget, terutama dulu majalah remaja ya. Jadi menurut saya menarik banget karena dunia remaja kan dunia yang berubah-ubah. Dan saya waktu itu selain ngeliput musik, saya juga itu ngeliput tawuran. Jadi dapat cerita anak-anak yang terbunuh. Enggak, tawuran antar pelajar. Anak STM dengan anak SMA, misalnya anak STM penerbangan budut, dengan STM budut gitu. Wah, dulu ngeri. Dulu mereka udah bawa celurit, terus gear motor, gear sepeda, ngeri deh. Tapi ya itu sangat menarik. Jadi semua saya ngalamin ya, dari saya kan reporter, jadi semua keliling seluruh desk liputan. Jadi saya lebih banyak itu, lebih banyak di lapangan. Om sama di Hai berarti jadi reporter selama 6 tahun jadi reporter? Enggak, jadi seingat saya gini, dari 88 sampai 90 itu saya reporter. Jadi kerjaan saya hanya melaporkan, bikin laporan, belum boleh nulis sendiri. Jadi sekitar 2-3 tahun tuh nggak boleh nulis sendiri, yang nulis redakturnya. Jadi saya hanya ngasih laporan gitu. Sampai satu kali ada tahapannya, saya udah boleh nulis sendiri, sudah boleh bikin judul sendiri. Kalau dulu nggak boleh kita bikin judul, yang nentuin redaksi. Maksudnya kita dididik untuk
kamu hanya berikan laporan, kamu hanya memberikan laporan. Karena kan saya report, Iya, report, makanya reporter hanya ngasih laporan aja, nggak kayak yang sekarang nih, udah bisa langsung bikin judul, Oh iya. bikin laporan dulu nggak, bikin tulisan dulu nggak. Berarti Tahap cuma report doang ya ke kantor. saya hanya reporter, jadi saya yang ngelaporin ke redaktur saya. Iya. Kan misalnya laporan itu bukan hanya dari saya kan, Iya. ada kompilasi kan, gabungan banyak tulisan, Iya, jadi diolah jadi satu sesuai temanya apa gitu kan. Nah itu saya dulu awalnya begitu, sampai akhirnya saya justru nerima laporan, saya ngerangkum, saya harus nulis gitu, termasuk ngasih judul segala macam. Dulu ketat kita harus ikut EYD, ejaan yang disempurnakan, dan juga bahasa baku, kecuali kutipan ya, misalnya kalau ngomong gue itu boleh dikutip tapi tidak bisa menjadi narasi, tidak bisa menjadi deskripsi, nggak kayak sekarang gitu. Jadi dulu kita tetap HAI itu menurut saya salah satu majalah remaja yang menjaga kaidah bahasa Indonesia kita jaga banget gitu. Ya nggak ada tuh bahasa apa yang sekarang apa bahasa gaul ada boleh tapi dalam kutipan. Dalam kutipan pernyataan, tapi dalam deskripsi narasi nggak bisa. Dan itu ketat gitu. Bisa aja tulisan kita dicoret-coret, dibalikin, suruh beresin lagi, kayak gitu. Jadi memang kita betul-betul salah satu saya tertarik di HAI juga itu karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai kaidah bahasa, sesuai ejaan yang disempurnakan, dan harus merujuk ke kamus besar bahasa Indonesia. Jadi itulah. Jadi benar-benar nggak bisa sembarangan gitu. Itu nggak bisa sembarangan emang karena kebijakan di tahun itu atau Enggak, memang kebijakan redaksi HAI menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentu kalau judul-judul kan harus menarik kan, provokatif, menarik, tapi nggak seperti sekarang yang clickbait lah. Waduh, ya yang clickbait kita enggak lah. Kita tetap ya ada ya sesuai dengan zamannya lah ya kayak gitu. Jadi sangat menarik sih ya. Soal beredel sih HAI enggak, belum pernah di beredel, cuma kena imbas beredel. Karena dulu kan kita satu grup dengan Tabloid Monitor. Jadi pada satu masa, kalau mungkin kamu bisa cek Tabloid Monitor itu ada kasus yang ketika dianggap ada bersentuhan dengan isu SARA dari hasil pollingnya ya. Jadi kamu cek aja nanti. Jadi ada satu masa itu, dan karena kita satu grup, kita akhirnya kena imbas dari Tabloid Monitor yang di beredel itu. Karena pemretnya Tabloid Monitor itu sama dengan pemretnya majalah HAI. Ya, jadi itu Arswendo Atmowiloto. Jadi pada saat itu tabloidnya di beredel tapi kena imbas ke HAI. Nah, karena dulu kan ya sampai sekarang tuh jadi kelihatan kan ada orang-orang yang beragama secara keras gitu ya, secara ini. Jadi kita kena imbasnya. Tapi ada hikmahnya, saya sempat dikirim ke pesantren Gontor. Gara-gara ada case itu, HAI udah sering kan gini. HAI itu kan dituduh kan, tapi semua redaksi majalah HAI itu orang beragama Islam gitu. Kebanyakan mayoritasnya wartawannya orang Islam gitu loh. Makanya terus saat itu kita udah sering menyajikan tulisan yang terutama pada saat Ramadan kan, tulisan-tulisan yang tentang agama Islam. Tapi dengan kasus itu saya terus disuruh ngeliput pesantren dan saya nginep 3 malam atau berapa malam di Gontor. Jadi saya ini alumni Gontor. Saya santri alumni Gontor, tapi cuma berapa malam. Dan pada saat itu pada saat Ramadan kan. Jadi pesantren kan banyak santrinya yang balik, tapi masih ada beberapa santri yang tinggal. Tapi kalau kita ngomongin tahun 98, kondisi media cetak pada saat itu gimana sih, Om? Saya kan di HAI sampai 94, tapi saya ngamatin ya, sampai sekarang pun saya ngamatin soal media. Kalau memang di zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto represif, yang nggak sesuai dengan pemerintah pasti diberedel ya. Mungkin setelah beberapa kali ya akhirnya diberedelkan. Kasus yang terakhir yang memicu itu majalah Tempo kan, yang menulis tentang kapal bekas beli dari Jerman Timur ya. Jadi artinya itu
Nggak bisa kita nyerang pemerintah kayak sekarang, apalagi menghina kepala negara. Iya. Hilang. Kalau sekarang mah enak ya. Iya, masih. Waduh, maaf nih, anak-anak kecil ngomong macem-macem kan, provokasi anak-anak kecil loh. Iya. Dulu mana berani. Hilang. Dulu. Jangankan mau nulis, belum nulis aja ada di otaknya udah hilang. Itu artinya sarkasme ya. Jadi bahwa dulu kita nggak bisa sembarangan. Menurut saya sih memang media sekarang kebablasan. Bukannya media yang bebas, tapi media yang kebablasan. Artinya mereka udah nggak ada kerja dengan etika, dengan kode etik jurnalistik. Ini contoh nih. Saya pernah ditugasin ngeliput Sophia Latjuba. Ya, Sophia Latjuba waktu masih SMA. Wah, ngetop banget kan. Siapa sih yang nggak mau ngejar Sophia Latjuba? Saya ngejar Sophia Latjuba itu sampai nemenin dia main biliar, datang ke rumahnya. Dia nggak mau ngomong, nggak ada masalah. Saya tinggal lapor. Saya udah ngikutin Sophia Latjuba berhari-hari. Tapi ketika diwawancara dia nggak mau, menolak. Udah. Kok sekarang kan enggak? Paksa. Nggak bisa kita nggak boleh. Itu satu. Saya pernah ngeliput waktu itu Hai menulis tentang remaja terkaya. Dulu Hai punya tulisan berseri namanya Remaja Terkaya di Indonesia. Ya. Saya pernah ngeliput, ditugasin untuk ngejar cucu-cucunya pemilik perusahaan rokok terbesar di Indonesia, ya. Saya nggak usah sebut mereknya. Ada dua tuh, satu di Kediri, satu di Kudus. Di Kediri, saya udah hampir bisa wawancara, tapi tiba-tiba gurunya melarang. Padahal saya udah beberapa hari tinggal di Kediri. Ya nggak apa-apa. Kok sekarang kan nggak, kamu kan? Harus ngomong. Bukannya harus ngomong. Kalau orang nggak mau dijelek-jelekin, kita enggak. Begitupun di waktu saya ngejar ke Kudus. Di Kudus pun begitu. Ketika tadinya bisa terus nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nggak maksa kita dulu, karena ada kode etiknya gitu. Itu kalau emang nggak bisa berarti beritanya nggak terbit ya? Bisa nggak terbit, bisa ditulis misalnya Hai sudah mendatangi dan bermaksud untuk mewawancara, tapi narasumber tidak berkeberatan atau tidak mau diwawancara. Gitu. Jadi pengalaman buruk itu saya itu yaitu dengan Sophia Latjuba. Bayangin loh, ditolak artis ngetop ya. Pantes sih sebetulnya. Faktanya kita adalah mencari berita. Bukan membuat berita. Yang sekarang ini membuat berita. Gitu loh. Jadi beda banget. Gitu. Menurut saya menarik zaman saya ya. Dulu ya itu represif kan, pemerintah nggak bisa membebaskan kita mau ngapain aja ya. Semua harus dalam kontrol pemerintah, harus dalam kendali pemerintah, harus sesuai dengan keinginan pemerintah ya kan. Tapi asal tahu aja, saya adalah satu-satunya wartawan di Indonesia waktu apalagi majalah remaja yang bisa wawancara cucunya Presiden Pak Soeharto, cucunya Pak Harto di kamarnya. Saya waktu itu berhasil mewawancara Dandi Rukmana, anaknya Mbak Tutut dan Pak Indra Rukmana. Jadi waktu itu yaitu Hai mau nulis, pokoknya yang orang nggak bisa kita bisa gitu. Dan saya ditugasin. Saya waktu itu berhasil nembus sampai wawancara di dalam kamarnya. Di Cendana tuh. Iya di Cendana. Maksudnya di kompleks Cendana ya. Kan kalau rumah anak-anaknya Pak Harto dulu di Yusuf Adiwinata. Jadi di belakangnya Cendana itu ada Jalan Yusuf Adiwinata dan saya wawancara di dalam kamarnya. Itu kalau ceritanya bisa masuk kamarnya gitu. Nah jadi ceritanya gini, ya itu kan usaha kan. Jadi semua orang wartawan harus bisa dapetin narasumber. Bahwa bisa masuk kamarnya itu keberuntungan. Iya benar. Jadi ceritanya waktu itu saya disuruh sama redaktur saya, kamu harus dapat kutipan Ibu Tutut, ibunya Dandi, berapa uang sakunya Dandi. Siapa sih yang nggak pingin tahu uang sakunya cucu presiden kan? Saya disuruh itu. Saya datang ke kantornya Bu Tutut. Saya manggilnya Mbak Tutut. Saya datang, saya naik ke atas ke ruang kerjanya. Izin ke sekretarisnya, dibilang, oh ibu hari ini nggak masuk. Ibu hari ini nggak masuk. Tapi sebagai wartawan saya nggak boleh nyerah.
Saya turun ke bawah, saya lihat nomor mobilnya Ibu Tutut ada. Karena saya tahu kan, saya tahu bahwa nomor seri Ibu Tutut itu mobilnya apa, nomor serinya apa saya tahu. Ya karena kita harus tahu dan saya tahu. Jadi saya tungguin. Saya tanya Pak Satpam, "Pak, ini mobil Ibu?" "Iya, Ibu ada kok di atas." "Oh ya udah, saya tunggu." Saya nunggu itu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Saya 4 jam nunggu di parkiran. Dulu tuh orang cuma nyari untuk dapat kutipan berapa uang sakunya Dandi itu, saya nunggu 4 jam. Dan saya nggak percaya dengan omongan sekretarisnya yang bilang Ibu Tutut nggak ada, karena faktanya ada mobilnya dan saya konfirmasi ke Pak Satpam ada Ibu di atas. Saya tunggu, pas turun saya tanya, saya datang, "Sore Mbak, saya Abi dari majalah Hai." "Oh iya, kok di sini?" "Iya, tadi dibilangnya Mbak Tutut nggak masuk, tapi saya tahu bahwa ada gitu. Jadi saya mohon maaf, saya wawancaranya di sini." "Mau nanya apa?" "Saya cuma mau nanya satu Mbak," saya bilang. "Berapa uang sakunya Dandi, Mas Dandi?" Saya bilang. "Oh, cuma mau nanya itu toh," gitu. Ya udah. 500, dia bilang. 500 rupiah, kalau nggak salah itu sehari atau 500 rupiah atau 5.000 itu kalau nggak sehari atau sebulan, saya lupa. Tapi artinya saya dapat jawaban langsung Ibu Tutut. Jadi bukan ngarang. Jawaban dari Ibu Tutut langsung. Ya kan, dapat jawaban dari Ibu Tutut langsung. Berapa uang sakunya Dandi? Yang waktu itu sudah jadi pembalap. Terkenal kan, udah terkenal waktu itu. Udah habis dari situ saya harus konfirmasi dong ke Dandinya, gitu loh. Biar nggak salah lah. Jadi bahwa kutipan ibunya sama anaknya sama. Jadi waktu peralihan dari media cetak ke online, Om masih kerja nggak di media? Enggak, jadi kebetulan saya di HI itu kan sekitar 7 tahun ya, dari 88 94 ya. 6 tahun tapi kan 88-nya dihitung, jadi hampir 7 tahun lah. Jadi saya belum sempat merasakan adanya fenomena di media online, tapi terus kan ngikutin ya tahun berapa ya, setelah 94 mau akhir tahun, mau masuk tahun 2000 itu kan kita udah pindah ke dunia online kan, dengan kemajuan adanya internet segala macam, mau nggak mau itu juga yang terlambat diantisipasi oleh media cetak termasuk Hai gitu loh. Jadi karena itu tadi mereka kan gratis ya, gratis, terus tidak ada biaya produksi. Kalau Hai kan dulu ada koran ada kertasnya, beli segala macam, harus langganan, harus beli gitu loh. Jadi itu mungkin yang juga membuat media cetak tidak bisa bertahan ya, terutama mungkin juga orang yang baca dikit, jadi iklannya juga udah susah ya. Dulu kan iklannya banyak karena yang baca banyak gitu. Bahkan kalau Hai itu tingkat keterbacaannya tuh paling tinggi, karena majalah itu dulu, satu majalah Hai rata-rata dibaca oleh 10 remaja. Jadi misalnya langganan 1 orang, tapi yang baca 10. Muter. Karena apalagi seminggu kan, misalnya lu sehari atau ada yang setengah hari. Nah, jadi muter tuh dulu. Jadi sekarang itu udah nggak ada lagi. Tapi memang sebuah keniscayaan ya, bahwa kita harus menerima mau tidak mau karena kecanggihan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi ya, teknologi internet atau teknologi komputer ya. Nah, jadi itu yang tidak bisa kita lawan. Jadi kita harus berkawan gitu. Jadi nggak bisa kita lawan, tapi kita justru harus berkawan. Tapi memang dari segi fanatismenya nggak ada. Kalau dulu fanatisme sama Hai itu kuat banget pembacanya. Bahkan banyak sekarang pembaca Hai zaman saya itu masih ingat saya. Jadi misalnya kita ngobrol, "Mas, saya dulu pembaca Mas Abi loh, tulisan-tulisan Mas Abi kayak gitu." Kok sekarang kan nggak ada, lu pasti lupa kan? Siapa yang nulis di mana? Nggak ada. Lewat doang. Tapi kalau lu sebut Hai dulu Abi Hasantoso, lu kenal semua. Terutama yang cewek-cewek.
Gitu. Jadi gue beruntung karena gue pernah bekerja sebagai wartawan ketika orang membeli dan membaca ya dengan sungguh-sungguh gitu kan, karena nggak ada bacaan lain kan kecuali dan dulu orang yang punya majalah itu kan pasti oke gitu. Iya, pasti. Apalagi yang langganan. Iya. Dan itu pasti cewek-cewek kan. Jadi lu jangan marah kalau cewek-cewek itu kenal gua. Iya. Seru lah, sangat menarik deh menurut gue. Jujur ya, tapi menurut gue media tahun 80-an 90-an itu jauh lebih menarik dibanding sekarang. Karena kan pertama medianya bisa dihitung. Jadi yang jadi wartawan orang Iya. tahu. Jadi itu makanya ya. Ini jadi cerita gini, satu kali gue pernah ketemu Erwin Gutawa. Terus ngobrol-ngobrol, wah kalau gue sekarang bikin acara ngundang wartawan kayak gue ngundang sunatan. Iya. Banyak. Ratusan. Kalau zaman gue, lu kan paling gue cuma 10 orang, 20 orang, sekarang ratusan. Gitu. Menjamur sekarang. Iya, kayak gitu loh. Jadi ya itu tantangannya teman-teman sekarang itu Iya. ya seperti itu. Apalagi kan harus bisa kombinasi antara tulisan, video dan foto kan kayak gitu. Nah, itulah mungkin tantangannya dan harus ya gua harap tuh semua bisa menemukan bentuk baru itu gitu. Gue udah gak mikirin lah. Dan gua juga. Iya. Lu pade lah yang masih muda kan gitu. Gitu ceritanya. Oke, thank you ya. Thank you banget, senang banget, seru banget ngobrolnya. Oke. Mungkin ada kesan-pesan buat si para mahasiswa Oke. Yang ingin berkarir. Iya. Menurut saya sih dunia jurnalistik itu tetap menarik ya. Iya. Walaupun tantangannya berbeda gitu. Jadi tekunin aja, karena kalau kita udah milih satu profesi, misalnya mau jadi wartawan gitu ya, tekunin aja. Nanti akan ada jalannya kok menemukan satu keseruan kan gini, setiap orang ada zamannya, Iya. setiap zaman ada orangnya. Jadi Benar. saya pikir nanti teman-teman akan menemukan mungkin keasikan yang pernah saya dapat ketika waktu itu saya jadi wartawan majalah Hai. Begitu. Ya jadi tetap semangat. Kuliahnya yang benar. Iya, pasti harus. Dan sekarang menarik kan, sekarang teman-teman dengan kayak gini kan canggih. Iya. Dulu yang punya kamera ya cuma wartawan. Iya, benar. Dulu yang punya kamera Benar. cuma wartawan. Sekarang semua orang punya kamera gitu. Ya jadi memang dunia udah berubah dan kita harus ikut perubahan itu karena nggak ada yang berubah kecuali perubahan. Ya jadi termasuk di dunia jurnalistik. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Gitu. Oke, Om Abi, makasih banyak. Sama-sama. waktunya. Thank you banget. Pengalaman. Thank you banget. Thank you. Teman-teman, mungkin itu aja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kelompok 10 ya? Yoi. Kelompok 10. Hebat. Terima kasih. Oke. Thank you. Bro. Banyak, Om. Oh, iya. Thank you. Gini Thank you, dong. Om. Tas dulu kelompok 10. Kelompok 10. Woi.